Pian ini kan selaku pelestari lah ya, ibarat ya. Pada akhirnya Itu kolektor lah, ya, kada sampai yang ke pelestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam rangkaian acara Badarau. Kan Badarau tuh atau apa? Itu ngarannya Badarau. Ada jelas ya awalnya. Kita belum kenalan nih Pak. Belum kenalan juga. Belum kenalan juga. Ngaran ulun. Ulun Ferry Kusmana. Jadi memang asli orang di Pelihari juga. Sama kita ya. Pelujuran memang ketujuh lawan alat musik yang ada di hadapan kita ini. Pokoknya malam ini kita mau panderan aja. Panderan podcast kayak juga orang juga. Ini apa bendanya? Benda apa istilahnya? Kuriding. Kuriding. Amun lubuhan pian ya Allah mendengar Angkat siapa? Nama Angkat kuriding siapa? patah. Nah, itu. Ini barang yang namanya kuriding. Kalau karena tahu di kuriding patah aja, nggak tahu bendanya kayak apa. Misalnya bunyinya kayak itu. Ini kan selaku pelestari lah Ya. Pada akhirnya Tepatnya itu kolektor lah, Ya, kolektor. kada sampai yang ke pelestari itu kan. ini kan sebagai kolektor ya. Banyak tuh sih. Kalau hitungan per bilahnya itu kalau kada salah sekitar 70. Jadi di Indonesia itu memang dari Sumatera sampai Papua itu banyak alat sejenis ini. Ada 70 tadi kuriding aja kan? Kada kuriding aja, macam-macam. Nah, ada genggong, ngarannya ada rinding, ada runding, ada tarutung, ada bungkal, ada slobber. Kalau yang di Papua ngarannya pikon. Tapi semua daerah yang dari Sumatera sampai Papua ini tidak ada yang kau mengakui siapa pendahulunya bisi. Saking uniknya musik ini. Oh benar nih punyanya. Kalau di dunia ngaran kuriding ini kan satu aja nih. Tapi sebenarnya kalau seluruh dunia itu yang ngarannya jushab orang Nyambat atau harpa mulut. Nah dari situ ada ragamnya itu 1115 nama lah tersebarnya. Jadi kadang mesti satu daerah tuh menyambatnya kuriding. Bisa jadi ada bermacam-macam gitu. Nah ada yang menyambatnya apa aja kan beda-beda. Ada yang dua laki bini, ada aku terdapat yang maksudnya tuh sepasang gitu. Nah kayak di Mataram tuh slobber ngarannya sepasang. Sepasang jadi nadanya tuh tinggi lawan rendah tuh harus di sepasang gitu. Kawin lah. Ya dimainkan. Kalau Andi kita nih kan itu ya gitu. Nah kalau itunya bisa mainnya Harmoni ya. Antara dua tinggi. Nah jadi ada yang aku bisi yang sepasang itu slobber. Habis itu ada rinding Banyumas, pikon ada juga aku yang bisa sepasang. Nah jadi kalau menggunakan itu ya harus sepasang itu. Kalau kuriding kan memang satu-satu aja bisa menggunakannya. Harus main serongan pun bisa aja gitu. Nah tapi kalau yang sepasang tadi harus berdua. Unik Bang kalau bendanya halus aja. Nyaring baru digunakan. Nah ibaratnya dan ibaratnya karena kerja pian ini Allah semangat pian mengenalkan ini kalau masyarakat tuh tahu gitu. Nah kuriding kayak apa bentuknya, bunyinya kayak apa, nah gitu. Lalu Indo juga pertama kali tahu kuriding ini umur berapa ya? Aku umur kira-kira waktu itu umur 37-38 belum tahu belum. Ya satu hobian. Satu hobian ditanya Sambet aku ngarannya. Salam. Masuk kuliah saja sekitar 18 tahun aja. Mungkin malam ini dari Tepang pembahasan kita ya Allah.
dari mana gerang asal kuriding kak? Nah, jadi penambayan itu di 2010 itu aku melihat ada dulu acara di Banjar, Kongres Budaya Banjar. Dia ada bubuhanan dari Hulu Benteng Marabahan tampil di situ. Nah, waktu itu memainkan kuriding. Penasaran, apa gerang nih kuriding? Karena kenalnya kuriding itu di lagu aja 445 kuriding kata. Seandainya pun di dalam lagu tuh kada ada kata kuriding, kira-kira orang Banjar kada tahu juga apa lawan kuriding, kada penasaran gitu nih. Akhirnya mencariin apa gerang kuriding setakun, kada ada jun mau ditakuni di hari waktu itu gitu nah. Itu Akhirnya mencarilah sampai ke perpustakaan. Jadi memang karena peran perpustakaan kita mendapatkan buku. Dari buku itulah aku kenal dengan kuriding atau disambat juga guriding. Dari sebagian masyarakat kita ada yang nyambat guriding, ada juga yang kuriding. Di perpustakaan Museum Lambung Mangkurat Banjarbaru ada buku tahun 86 terbitnya, itu masih buku proyek Dikbud tahun 1986, dikarangnya oleh Pak Muhammad Sapri Kadir kalau kada salah. Jadi itu hanya menyampaikan sekilas tentang kuriding. Nah, sudah dapat literaturnya, yang mau olah kan penasaran nih, hendak sih siapa yang mau olah bahasa Suluh, bahasa Takun ke Taman Budaya. Nah, jadi memang dari 2010 sampai 2013 itu model kayak mencari kuriding sampai dapat yang ini yang olahan dari Loksado. Kemudian yang habis ini karena waktu itu sedikit aja direplika, dikirim kawan-kawan ke Bali diolahkan yang ini. Nah, habis yang dari Bali ini dapat olah replikanya di Bali ya Allah. Nah ini kan kesetaraan waktu itu entah aku kan kurang lilit betetakun gitu, nah kurang jauh kah berjalan nyerang tuh. Nah jadi akhirnya di kampung seorang kada takunakan, malah dapat informasinya di kampung orang. Jadi yang ini waktu itu aku bola 10 gila dibagikan kawan-kawan, kada menuntung juga belajarnya. Akhirnya bahari itu kurang edukasi antara ini sampai Bento ya ke sana molah replikanya. Lawan pada saat itu keterbatasan kita kan literaturnya itu tahun 86 tuh. Di pelajaran SD hanya kenal lagunya aja. Di SMP kededa di sekolahan melajarkan kuriding itu kenapa kan. Lain ini mungkin ada muatan lokal membahari kededa gitu kan. Akhirnya ulanglah yang ini. Nah, ini yang menyemangati kami waktu tahun 2013 itu mulai mengangkat kuriding. Jadi ini pertama berproduksi sudah diekspor ke Prancis. Itu siapa nih? Nah, ini olahan Julak Larau. Nah, habis itu setelah ketemu Julak Larau, ada lagi pesanan kuriding ini. Jadi di 2013-2014 tuh model kayak euforia kami anak mengangkat kuriding nih, karena waktu itu keterbatasan medianya, akhirnya sama-sama mencari peluang nih, apa caranya kuridingnya dikenal masyarakat di Kalimantan Selatan, lawan juga bisa kalau kawas sampai keluar Kalimantan Selatan. Akhirnya didayai tahun 2014 kami ajukan proposal masuk ke Jarum Foundation. Jadi akhirnya ini diproduksi, ada beberapa kuriding oleh Julak Larau yang sudah berbeda bentuknya dari yang pemulaan diulah. Kalau pemulaan kan kayak ini aja, akhirnya diulah seperti ini, yang bisa dikolaborasikan dengan alat musik akustik yang lain. Jadi dikemas satu pertunjukan di sana itu kami nyarani dengung kuriding dari Kalimantan Selatan. Di sana kita tampil di Galeri Indonesia Kaya, banyak mendapatkan apresiasi termasuk dari kawan-kawan dari luar daerah yang memang banyak kenal dengan alat musik sejenis ini. Karena di Jawa Barat juga ada alat musik seperti ini namanya karinding. Nah, bedanya kalau di sana dipukul santunnya dan tidak ada pakai tali. Nah, ada talinya. Kalau udah kita kan pakai tali. Nah, habis dari 2014
pementasan di sana 2000 itu Mei 2014 pementasan di Jakarta. Oktobernya ada undangan lagi, kami ada undangan untuk tampil di Martapura. Jadi di Martapura itu kita tampil waktu acara Bulan Kesultanan Banjar pada saat itu. Jadi kita tampil di sana, mulai banyak lah yang kenal sudah. Dan alat musik kuriding ini sejak itulah digunakan kawan-kawan untuk musikalisasi puisi. Nah, bermula banyak yang sudah kenal, sudah tahu, penasaran juga. Memang ngalih Bang digunakan langsung bisa tuh orang-orangnya aja lah. Perlu keahlian sendiri untuk bisa memainkannya. Itu yang mungkin sebelum kita tuh ada tapi banyak orang yang bisa, akhirnya lambat laun habis. Nah, yang tersisa lah ya lagi yang bisa ini. Seperti itu kisah musik kuriding. Teman aja belajar nih. Dua mantan. 2 jam ke 2 hari kah? 2 bulan. Awan ikam 2 bulan mungkin apa ya termasuk lakas. Karena aku belajar ini 6 bulan. Jadi 6 bulan sebentar kamarian, Upi kawannya kan main di muka rumah atau pas santai di pelataran gitu kan, main belajar. Dan kada semua orang memang bisa. Ini loh, tadi kan ibaratnya tuh take record si kuridingnya mulai populer. Ibaratnya adakah sejarahnya kuriding ini kayak kisah-kisah gitu? Sejarahnya kalau kita di masyarakat Banjar memang menganggap ini dulunya tuh ampun macan. Jadi nang di sini macan dimainkan anaknya. Udah itu lidah getarnya ini patah. Makanya kuriding tuh disambut kurang kuriding patah jadi patah sabila di Galawang. Jadi patahnya ini tertusuk udah kayak ilatnya ke ya. Lalu sejak itulah bilanya ada kuriding ini macan tuh buka. Itu legenda yang ibaratnya dipercayai masyarakat kita. Kuriding ini jurang ngusir binatang. Iya. Sebujurnya sih amun orang begini mengukur bisa jadi karena frekuensi kan bunyi ada frekuensi, ada yang ada didengar manusia tapi didengar binatang. Itu yang mengolah binatang-binatang itu kan mau berparat. Jadi biasanya dimainkan tuh di perumahan, di kebun. Nah, ya sepalihan gitu. Ini memang macam-macam anunya apa nih jenisnya di Indonesia. Kalau wadah kita ini kan banyak pakai hanau, tapi ada seberatan kelapa hanaunya yang bisa dipakai, dipilih bahannya. Kalau ini tetuha bahannya, modelnya tuh padat lah bahannya, jadi resonansinya bagus. Kalau yang ini kan lain lagi nih. Memang ragam bahan ini di Kalimantan Selatan menentukan apa tergantung di daerahnya. Ada yang pakai kayu bengaris, di hulunya ada, tapi kayak nawa ini kayu bengaris itu kada dapat lagi orang mencari, mungkin susah gitu kan. Bahannya pian kirun paring lain di daerah lain memang ada sebagian paring lah. Tapi yang di daerah kita ini pakai kelapa hanau. Selawas pian bergelut nama kuriding ini sampai kemana aja bola? 2014, 2015 itu kan ada referensi nih untuk mengajukan kuriding ini sebagai warisan budaya tak benda. Jadi sejak itulah kami giat membuat video pertunjukan, habis itu ada foto-foto, selain mencoba membuat artikel ke koran. Akhirnya di 2015 dengan dukungan kawanan yang akademisi segala macam, lawan kawan-kawan di media sosial, media elektronik yang memberitakan banyak mempush berita kuriding, diakui sebagai warisan budaya tak benda itu Oktober 2015. Makanya setiap tanggal itu hari kuriding ya. Nah, kalau tanggal hari kuriding beda lagi. Hari kuriding itu kenapa diambil tanggal 4 bulan 5? Selain dari
tampil kami di Galeri Indonesia Kaya itu tanggal 4 bulan Mei 2014, tanggal 4 bulan 5 ya. Kaitannya apa lagi dengan lagu yang tadi Ampat Si Ampat 5 Aku Reading Kata. Akhirnya dipilih itu di 2016. Kita sepakati kekawanan aktivis di Taman Budaya Kalimantan Selatan sebagai Hari Kuriding. Sejak itulah tiap tanggal 4 Mei kami berusaha sekawatnya untuk memperingati Hari Kuriding itu, mengingatkan kembali bahwa ini loh warisan budaya tak benda asal Kalimantan Selatan yang harusnya bisa kita revitalisasi kembali, entah dengan pertunjukan musikalisasi puisi atau kawan-kawan pemusik lain yang dikolaborasikan dengan akustik yang lain, jadi sebuah kajian pertunjukan musik yang menarik. Artinya kuriding ini ada tabu juga ibaratnya tuh kawah Ya, mana. Ini bisa disesuaikan dengan alat musik yang lain. Dan ditambah lagi kepiawaian pemainnya. Biasanya sih otentik dengan orangnya dalam membawakan sebuah lagu. Karena alat musik ini agak susah digunakan terkecuali dengan orang yang terakhir. Jadi di Tanah Laut ini ada di daerah Karang Jawa, Ngaran Sidin, Pak Anang Kacil. Nah, aku dapat di rumah Sidin. Di situ olahan kan ini 2 bilah ini olahan Sidin. Jadi yang 2 bilah ini asli olahan kampung kita Sorang, Kabupaten Tanah Laut, Plehari. Dan Sidin memang sudah jujur sekitar 84 tahun lah mungkin sekarang umur Sidin. Ini bisa mainakan. Ya, tapi amun mau olah kira-kira kada sebagus waktu aku anu dulu aja Sidin. Karena keterbatasan Sidin kan waktu itu. Wayah ini anak Sidin yang bisa mengolah, mulai belajaran main akan juga. Yang amun hendak menganggap ini apa ya, kayak warisan budaya, memang ini warisan budaya yang patut kita banggakan di daerah kita. Di dunia ada semua negara bisi alat musik sejenis ini. Di Indonesia ada semua provinsi ada alat musik seperti ini. Nah, di Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya Kabupaten Tanah Laut, kita bisa bangga karena masih ada yang bisa memainkan, masih ada bisa yang membuatnya, dan insya Allah pasti ada yang bisa melestarikannya di kemudian. Dan tugas kita sekarang lah, kayak apa caranya supaya ini sampai ke generasi berikutnya. Paling lagi harapan mungkin menarik ya. Kita ini kan ibaratnya tuh salah satu daerah Ya, yang patut bangga, patut bangga. Misi yang apa tadi? Pewaris ya? Pewaris malah Pembuatnya ada, nah, pemainnya ada. Ibaratnya tuh kira-kira apa kira harapan mungkin nih? Harapannya itu sebenarnya Gasan Tanah Laut benar-benar sebetulnya, karena Kuriding ini kami mengangkat banyak juga melibatkan orang Tanah Laut yang lainnya yang berprofesi sebagai dosen, habis itu juga praktisi seni yang kebetulan pendapatnya malah ada di Plehari. Nah, kita pun dulu kan kenalnya kan di sini gitu. Iya, padahal kita sama orang ada. Itu teman ketahuan. Nah, sama-sama di Banjar beraktivitas lawan kawan-kawan di Taman Budaya. Harapannya kalau memang ke depannya kita mau angkat Kuriding di daerah kita di Tanah Laut, kita rembukan sama-sama lah kayak apa baiknya di Kuriding di Kabupaten Tanah Laut. Mumpung masih ada yang pemain yang bisa, mbak itu mudah-mudahan ada. Ini kan kayak dinas perpustakaan nih, sudah adalah ininya untuk alat musik tradisional, mudah-mudahan semakin meningkat. Kemudian yang nyatanya namanya sebuah pelestarian alat musik ini, mau kada mau, suka kada suka, harus melibatkan sekolah. Nah, minimal guru-guru seni yang mampu muatan lokal kan ini paling gak ada tahu kenal lawan Kuriding. Soalnya memang mulai gurunya sudah tahu, menularkan lawan murid-muridnya kan lebih mudah.
Dan ini nah yang dari Pak anak kecil ini kan sebenarnya memang sudah bagus gitu. Tinggal kalau hendak mengangkat ini misalnya, jadi melajari hubungan kita yang seumuran kita lah untuk mengolahnya. Habis itu kalau perlu kita datangkan guru yang ibaratnya memang bisa mengarahkan, yang bisa menguasai kayak apa bermain kuriding dengan baik dan kayak apa mengolah sebuah pertunjukan yang bagus. Ini ada untuk kemungkinan suatu saat tanah laut mengadakan festival kuriding atau pemecahan rekor main kuriding gitu. Belum lagi ada lah. Belum. Tugas kita bersama dinas perpustakaan ya Allah. Alhamdulillah kita difasilitasi lah begini lah. Mau sambil mengopi pulang ya. Ngopi pulang di Kopi Tanjak. Coba kan? Coba. Oke. Kamu kelihatan ini nyaman Jepang kenalan mangga. Jangan lawas-lawas supaya mola penasaran, jadi sedikit-sedikit saja. Jangan banyak-banyak. Sikira apa ya jurang sikira. Sekira menonton tuh pada penasaran apa gerang kuriding gitu nah. Akhirnya datang ke perpustakaan ya lo kita takun. Nah, mudah-mudahan enaknya kuriding makin dikenali lawan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Kemudian lagi misalnya ya Allah hubungan kawanan berataan hendak diisi kuriding. Nah, hendak diisiin kuriding ini bisa aja mendapati paman anak kecil yang ada di Karang Jawa tadi yang bentuk olahan sidin yang kayak ini. Insya Allah anak sidin juga bisa ngolah. Jadi ini bentuknya. Nah, dan insya Allah kalau bisa hendak memainkan, siapa ya yang pelajari? Nah, kau aja. Pegang makan pelajaran, ada salahnya membagi ilmu ya. Ya Pak, cukup. Benar ini. Kira beli pembelajaran karena karena kita mau penasaran, anak tahu.